Saat suamiku mendengar dokter berkata hidupku hanya tersisa beberapa hari lagi, dia menggenggam tanganku sambil tersenyum. Akhirnya mati juga, semua hartamu akan jadi milikku. Ia pergi sambil tertawa bahagia. Namun begitu pintu tertutup, aku langsung menjalankan misi rahasiaku. Sebuah langkah yang sama sekali tidak ia duga. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Fatimah. Aku perempuan biasa yang hidupnya tampak baik-baik saja dari luar. Istri dari seorang pria bernama Gilang. Pemilik rumah besar dengan halaman cukup luas dan kebun yang selalu rapi. Orang-orang sering bilang aku perempuan beruntung. Mereka tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar. Aku menulis ini dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena dingin, bukan pula karena takut yang berlebihan. Aku gemetar karena baru beberapa jam lalu, hidupku berubah arah, tanpa aba-aba, tanpa negosiasi. Dokter itu menyebutkan jumlah hari. Bukan kemungkinan. Bukan perkiraan. Bukan asumsi. 7 hari. Ia mengatakannya dengan suara datar, seolah sedang menyebutkan jadwal kontrol berikutnya, bukan sisa hidup seseorang. Aku duduk di hadapannya, menatap bibirnya yang terus bergerak, sementara telingaku berdengung. Semua kalimat setelah angka itu terasa kabur, berlapis, dan menjauh. Aku ingat betul bagaimana ruang periksa itu terasa semakin sempit. Bau antiseptik menusuk, lampu putih menggantung terlalu rendah, dan jam dinding berdetak terlalu keras. Setiap detiknya seperti mengejekku, seakan berkata, "Lihat, waktumu sedang dikurangi satu persatu." Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena pikiranku membeku. Saat akhirnya aku berdiri dan keluar dari ruangan itu, kakiku melangkah otomatis. Tanganku membuka pintu, menyapa perawat, dan mengangguk sopan. Tubuhku tahu apa yang harus dilakukan. Sementara hatiku tertinggal di kursi plastik ruang tunggu. Di parkiran rumah sakit, aku duduk lama di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Aku memegang setir, menunduk, dan untuk pertama kalinya bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini akhirnya? Namun yang mengejutkanku bukan ketakutan akan mati. Yang membuat napasku terasa berat adalah pikiran tentang hidup yang akan kutinggalkan, dan kepada siapa semuanya akan jatuh. Gilang. Nama itu muncul begitu saja, seperti bayangan panjang yang tiba-tiba menutup cahaya. Suamiku. Lelaki yang menikah denganku bukan karena cinta yang utuh, tetapi karena kestabilan yang kutawarkan. Aku baru menyadari itu setelah bertahun-tahun bersama. Terlambat, mungkin. Tapi cukup jelas sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku melewati jalan yang sudah kuhafal setiap lubangnya. Warung tua di sudut jalan. Pohon mangga yang selalu berbuah meski tidak dirawat. Semua tampak sama, dan justru itulah yang terasa menyakitkan. Duniaku runtuh, tapi dunia luar tidak berhenti berputar. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu yang luas dan sunyi. Rumah ini atas namaku. Setiap jengkal tanahnya, setiap dindingnya. Aku membelinya dari hasil kerjaku sendiri, dari masa ketika namaku cukup disegani di dunia perbankan. Saat aku masih percaya bahwa kerja keras akan menjagaku hingga tua. Aku tersenyum pahit. Jika hidup memang adil, aku tidak akan menghitung hari dengan jari seperti ini. Aku belum memberitahu siapapun. Dokter, tentu saja, menyarankanku untuk segera memberitahu keluarga. Ia tidak tahu bahwa dalam keluargaku, kejujuran bisa menjadi senjata paling berbahaya. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap halaman belakang. Bibi, tukang kebunku, sedang menyiram tanaman dengan gerakan lambat dan sabar. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa dalam 7 hari ke depan, banyak hal akan berubah. Mungkin aku juga tidak akan berada di sini lagi. Ponselku bergetar. Nama Gilang muncul di layar. Pesannya pendek. Sudah dari rumah sakit? Jangan lupa mampir beli makan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada tanya. Tidak ada khawatir. Tidak ada kalimat tambahan yang biasanya muncul jika seseorang benar-benar peduli. Dadaku terasa sesak. Bukan karena penyakit, melainkan karena kepastian.
Aku menyadari satu hal penting di sore itu. Jika aku mati tanpa persiapan, aku tidak hanya kehilangan hidup. Aku menyerahkan segalanya pada orang yang diam-diam menungguku pergi. Dan aku tidak berniat melakukan itu. Aku menutup pesan Gilang tanpa membalas. Aku duduk kembali, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari ruang dokter, pikiranku mulai bekerja jernih. 7 hari. Waktu yang singkat untuk sembuh. Tapi mungkin cukup untuk melawan. Aku menunggu Gilang pulang dengan perasaan yang tidak bisa kuterjemahkan dengan satu kata. Bukan gugup, bukan takut. Lebih seperti siaga, seakan tubuhku sudah tahu bahwa percakapan yang akan terjadi malam itu bukan percakapan biasa. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 8 malam ketika suara mobilnya terdengar di halaman. Aku tidak bangkit menyambut, tidak juga menyiapkan senyum. Aku hanya duduk di sofa, punggung tegak, tangan saling menggenggam di pangkuan. Pintu terbuka. Langkah kakinya masuk. Bau asap rokok dan parfum murah itu langsung memenuhi ruangan. "Kamu kok gelap-gelapan?" tanyanya sambil menyalakan lampu. Nadanya datar. Tidak terburu-buru. Tidak peduli. Aku menoleh. Menatap wajah lelaki yang secara hukum masih menjadi suamiku. Gilang tampak sama seperti biasanya. Rambut rapi, kemeja disetrika, jam mahal melingkar di pergelangan tangan. Semua tampak utuh. Tidak ada celah. "Kita perlu bicara," kataku. Nada suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku sendiri terkejut mendengarnya. Gilang berhenti berjalan. Alisnya sedikit terangkat. Bukan karena khawatir, melainkan terganggu. "Bicara apa?" "Aku capek," jawabnya singkat. Aku berdiri. Jarak di antara kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti terpisah oleh jurang panjang. "Aku dari rumah sakit," ujarku pelan, tapi jelas. Ia mengangguk. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada reaksi spontan. Dan, katanya. Kata itu, satu kata sederhana, tapi langsung menamparku tanpa izin. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dokter bilang, waktuku tidak banyak." Gilang menatapku lebih serius kali ini. Namun bukan karena sedih. Sorot matanya tajam, menghitung, dan penuh penilaian. Seperti sedang menentukan sebuah keputusan bisnis, bukan menerima kabar tentang hidup istrinya. "Berapa lama?" tanyanya akhirnya. 7 hari, jawabku. Aku sengaja mengamati wajahnya. Setiap otot, setiap jeda napas, setiap gerakan alis. Aku ingin percaya akan ada keterkejutan, akan ada duka, bahkan kepanikan. Yang kudapatkan justru keheningan yang terlalu rapi. "Oh," ucapnya pendek. Ia duduk di kursi, menyandarkan punggung, lalu menghela napas. Bukan napas sedih, melainkan seperti seseorang yang sedang menyesuaikan rencana. "Itu pasti berat," katanya kemudian. Kalimat itu terdengar benar secara struktur. Tapi kosong. Hampa. Tidak menyentuh apapun. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dadaku. Bukan harapan, karena mungkin aku sudah tak memilikinya. Melainkan pengakuan, bahwa selama ini aku hidup berdampingan dengan orang asing. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku pelan. Ia tersenyum. Senyum tipis. Tidak sampai ke mata. "Ya, maksudku, kita semua pasti mati juga, kan? Cuma kamu lebih dulu." Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Aku menunduk sebentar, bukan untuk menyembunyikan air mata, tapi untuk menyembunyikan reaksi yang bisa menguntungkannya. Gilang berdiri, lalu berjalan mendekat. Tangannya menyentuh bahuku, ringan sekali. Sentuhan formal. Seperti pelayat. "Kamu istirahat saja. Jangan pikirkan yang aneh-aneh," katanya. Aku menegakkan tubuh. Menatapnya langsung. "Kamu tidak takut kehilangan aku?" Ia terdiam sepersekian detik. Hanya cukup lama untuk memberitahuku bahwa pertanyaan itu tidak ia duga. "Takut." Kata itu seolah tidak memiliki tempat di kamus hidupnya. "Kamu kan sudah lama sakit," jawabnya akhirnya. Aku cuma realistis. Realistis. Saat itu aku tahu, jika aku menangis, itu bukan karena sakit yang membunuhku. Tapi karena pria ini telah lama mematikan penghormatannya padaku,
bahkan sebelum tubuhku menyerah. Gilang melangkah pergi ke kamar, menyisakan aku berdiri sendiri di ruang tamu yang terlalu luas. Dari balik pintu, aku mendengar suara lemari dibuka, ponsel diangkat, dan suara bisikan yang tak ia tutup rapat. Sepertinya tidak lama lagi. Kalimat itu terpotong, tapi cukup. Aku tidak perlu mendengar sisanya. Malam itu aku duduk di tepi tempat tidur tanpa tidur. Aku memikirkan satu hal yang terus berdetak di kepala, sama kerasnya dengan jam dinding. Jika kematianku adalah hal yang ia tunggu, maka hidupku, selama 7 hari ini, adalah medan perang. Dan aku tidak akan mati tanpa perlawanan. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling jujur. Dindingnya menyimpan suara, lantainya mengenal langkah, dan pintunya mengingat siapa yang keluar serta kembali dengan niat apa. Namun pagi itu, saat aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar, keyakinan itu runtuh tanpa suara. Gilang sudah tidak ada di sisiku. Tempat tidurnya dingin. Spray tertarik rapi seperti tidak pernah disentuh. Ia pergi terlalu pagi, lebih cepat dari kebiasaannya. Aku menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Ponselnya tidak tertinggal. Petanda kecil, tapi cukup membuat pikiranku waspada. Aku bangkit pelan, menahan rasa lemah yang datang seperti ombak pelan namun terus-menerus. Tubuhku memang sedang menurun, tapi naluriku justru terasa semakin hidup. Setiap suara lebih tajam. Setiap jeda lebih bermakna. Di dapur, tidak ada sarapan. Tidak ada secangkir teh hangat seperti hari-hari sebelumnya. Gilang tidak meninggalkan pesan. Tidak meminta kabar. Seolah keberadaanku di rumah ini mulai dianggap sementara, sesuatu yang bisa dilewati tanpa perhatian. Aku duduk di meja makan, menatap kursi kosong di depanku. Tiba-tiba terlintas di kepalaku satu pemikiran yang membuat tengkuku merinding. Bagaimana jika ia sudah mulai menghitung hari bukan dengan sedih, melainkan dengan rencana? Aku menghabiskan pagi itu dengan berjalan pelan di dalam rumah, mengamati detail-detail kecil yang biasanya luput. Lemari kerja Gilang yang jarang terkunci kini tertutup rapat. Laci dokumen yang dulu terbuka kini terselip kunci kecil. Di ruang kerja, komputernya menyala dalam mode tidur. Aku tidak menyentuhnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, orang seperti Gilang tidak pernah ceroboh tanpa alasan. Setiap pengamanan selalu didahului kecurigaan. Menjelang siang, aku mendengar suaranya dari halaman belakang. Gilang pulang tanpa memberi kabar. Aku mengintip dari balik tirai. Ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, membelakangi rumah. Nada suaranya rendah, berbisik, namun cukup jelas bagiku untuk menangkap potongan kalimat. Kalau dia sudah tidak ada, iya, semuanya beres. Tanganku refleks mencengkeram kain tirai. Dadaku berdegup, bukan karena panik, melainkan karena kebenaran yang akhirnya berani menampakkan wajahnya. Ia bukan menunggu kepergianku dengan pasrah. Ia menantikannya. Aku mundur pelan, kembali ke ruang tamu. Aku duduk, menegakkan punggung, memaksa diriku untuk tetap tenang. Tanganku dingin, tetapi pikiranku mulai menyusun benang-benang yang selama ini tampak acak. Aku teringat percakapan kecil beberapa bulan lalu. Tentang sertifikat rumah. Tentang perubahan nama di rekening bersama. Tentang kenapa ia tiba-tiba tertarik pada urusan notaris. Saat itu aku menganggapnya wajar. Sekarang, semuanya terasa terang dengan cara yang menakutkan. Sore menjelang. Gilang masuk rumah dengan wajah biasa, terlalu biasa. Ia menyapaku sekenanya, menanyakan kondisiku dengan nada formal. "Kamu minum obat?" tanyanya. "Sudah," jawabku. Ia mengangguk. Tidak memeriksa. Tidak mendekat. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menutup pintu rapat. Aku membuka lemari kecil di sudut, mengeluarkan map coklat berisi dokumen, sertifikat, buku tabungan, dan catatan lama yang kusimpan sendiri. Aku membacanya satu persatu. Perlahan. Dengan kesadaran penuh bahwa dokumen-dokumen ini bisa menjadi alasan aku dimatikan secara perlahan, atau diselamatkan sepenuhnya. Aku menutup map itu dan menyelipkannya kembali, mengunci lemari dan menyimpan kuncinya di tempat yang tidak pernah diketahui siapapun. Untuk pertama kalinya sejak divonis 7 hari, aku tidak merasa lemah. Aku merasa terancam. Dan anehnya, rasa itu memberiku arah. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin.
Wajahku memang lebih pucat. Mata sedikit cekung. Tapi di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang menyala pelan. Tekad yang tidak bodoh untuk menyerah. Jika rumah ini tidak lagi aman, maka aku harus menciptakan perlindungan dengan caraku sendiri. Dan jika Gilang mengira aku hanya menunggu mati, ia belum tahu bahwa aku baru saja memulai. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin hanya pikiranku yang terus bekerja tanpa jeda. Aku berjalan ke halaman belakang dengan langkah pelan, menyamarkan niatku di balik kebiasaan lama, sekadar melihat tanaman, sekadar menghirup udara segar. Bibi sedang mencabuti rumput liar di dekat pagar. Tubuhnya kecil, bungkuk, tapi tangannya bergerak cekatan. Ia bekerja tanpa suara, tanpa keluhan, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan kerasnya hidup sejak lama. "Pagi, Bei," sapa aku. Ia menoleh, terkejut sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, tidak dibuat-buat, tidak mengandung perhitungan. "Pagi, Bu Fatimah. Kok keluar sendirian? Panas?" katanya sambil berdiri dan mengibaskan tanah dari tangannya. Aku tersenyum tipis. "Aku cuma mau lihat kebun." Kami berdiri berdampingan dalam hening yang nyaman. Matahari memantulkan cahaya di dedaunan basah, dan untuk sesaat hidup terasa tidak terburu-buru. Namun aku tahu, waktu tidak memihakku. "Bibi sudah lama kerja di sini?" tanyaku pelan. "Sejak rumah ini masih tanah kosong," jawabnya ringan. "Dari sebelum ibu menikah." Aku mengangguk. Itu sebabnya aku mendatanginya. Dan itu juga sebabnya aku tahu, Bibi lebih mengenal rumah ini daripada Gilang. Aku menatapnya, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Pagar tinggi cukup menutup pandangan dari depan. "Bei," ucapku lirih, "kalau aku minta tolong, Bibi mau bantu aku?" Wajahnya berubah. Senyumnya memudar, digantikan oleh sorot bingung bercampur cemas. "Minta tolong apa, Bu?" Aku menelan ludah. Kata-kata yang akan keluar harus tepat. Terlalu jelas bisa berbahaya. Terlalu samar bisa sia-sia. "Aku sedang tidak baik-baik saja," kataku akhirnya, "dan aku tidak bisa percaya banyak orang." Bibi terdiam. Ia memandangku cukup lama, seolah sedang membaca sesuatu di balik wajahku. Ia perempuan sederhana, tapi hidup mengajarkannya memahami bahaya tanpa perlu dijelaskan panjang. "Suami ibu," ucapnya ragu, lalu berhenti. Aku mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku ke Bibi. Kami duduk di bangku kayu dekat pohon jambu. Aku menceritakan secukupnya, tentang kondisiku, tentang ketakutanku, dan tentang perasaanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak menyebutkan semua. Tidak menyebutkan 7 hari. Tidak menyebutkan harta. Hanya cukup agar ia mengerti bahwa aku butuh pasangan diam, bukan penanya. Bibi menyeka keringat di lehernya. Wajahnya serius kini. "Kalau begitu, Ibu jangan sendirian," katanya tegas. "Dan jangan sembarang bicara di rumah ini." Kata-kata itu seperti konfirmasi yang menampar pelan. Kecurigaanku benar. Aku mendekat, menurunkan suara hingga hampir berbisik. "Aku perlu seseorang yang bisa aku percaya. Seseorang yang tidak dianggap siapa-siapa." Bibi tersenyum lagi, kali ini pahit. "Orang seperti saya memang sering tidak kelihatan, Bu." "Itu justru kekuatannya," jawabku. Aku memberinya kunci cadangan kecil yang selama ini kusembunyikan di tas. Aku memintanya satu hal sederhana, memperhatikan, mendengar, mengingat. Jika ada tamu aneh, jika ada percakapan mencurigakan, jika ada perubahan kecil yang tidak wajar, tidak usah bertindak, kataku, cukup laporkan ke aku. Bibi menerima kunci itu dengan tangan gemetar. "Kalau sampai jadi masalah?" tanyanya. Aku menatap lurus ke matanya. "Masalah sudah ada, Bei. Aku hanya ingin tidak jadi korban." Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, aku tidak lagi sendirian di rumah besar ini. Aku mulai meninggalkan catatan kecil di tempat-tempat yang hanya kami tahu. Aku belajar berbicara dengan kode. Aku belajar bahwa kepercayaan tidak selalu berasal dari ikatan darah atau status, melainkan dari kesetiaan yang tidak punya kepentingan. Sore hari, Gilang pulang lebih awal. Ia menatapku yang sedang duduk di teras dengan Bibi. "Kamu ngapain lama-lama di luar?"
tanyanya. Ngobrol, jawabku ringan. Ia melirik bibi sekilas, pandangan merendahkan yang familiar. Lalu pergi tanpa komentar. Aku tersenyum kecil dalam hati. Jika ia tahu, rencana pertamaku baru saja dimulai tepat di bawah hidungnya. Malam datang tanpa belas kasihan. Angin berembus pelan, membawa suara daun saling bergesekan, seolah rumah ini berbisik tentang rahasia yang coba disembunyikan. Aku berdiri di balik jendela kamar, menatap lampu taman yang menyala redup, lalu memutuskan bahwa sudah waktunya aku melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Dari laci bawah meja rias, aku mengeluarkan ponsel lama. Bukan ponsel yang biasa kupakai. Bukan pula yang diketahui Gilang. Layarnya retak halus di sudut, tapi masih berfungsi. Nomor-nomor lama tersimpan rapi. Jejak dari hidup yang pernah kutinggalkan. Dunia perbankan. Dulu, namaku cukup dikenal. Bukan karena aku ambisius, tetapi karena aku teliti. Orang-orang mempercayaiku karena aku tidak banyak bicara dan jarang salah langkah. Aku meninggalkannya setelah menikah dengan Gilang, katanya demi ketenangan. Kini aku mengerti, demi ketidakberdayaan. Aku memilih satu nama dari daftar kontak. Jemar, mantan rekan kerja. Orang yang tahu betul caraku berpikir, dan tahu bahwa aku tidak akan menghubunginya tanpa alasan penting. Nada sambung terdengar panjang sebelum akhirnya terjawab. Fatimah, suaranya terdengar kaget. Ini benar kamu? Ya, jawabku singkat. Aku perlu bicara. Sekarang. Ia terdiam sejenak. Orang-orang lama selalu tahu membaca nada darurat. Baik, bicara. Aku menutup pintu kamar, duduk di tepi ranjang, dan menurunkan suara. Aku tidak menjelaskan emosiku. Aku bicara dengan bahasa yang ia kenal, fakta, risiko, dan antisipasi. Aku perlu semua rekening atas namaku diamankan, kataku. Akses dibatasi. Jangan sampai ada transaksi keluar tanpa otorisasi ulang. Kenapa? Tanyanya pelan. Ada potensi konflik kepentingan keluarga. Jawabku. Itu cukup. Ia tidak mendesak. Kamu sadar dampaknya? Sadar, kataku mantap. Ia menghembuskan napas panjang. Kalau begitu, kita perlu alasan internal yang kuat. Di sanalah aku melangkah lebih jauh. Sebarkan informasi bahwa asetku sedang masuk proses audit forensik, ujarku. Bukan resmi. Cukup sebagai isu profesional yang dipercaya kalangan tertentu. Jemar terdiam lama kali ini. Ini akan bikin pihak yang merasa berhak panik, katanya akhirnya. Aku memang menginginkan itu, jawabku tenang. Kami berbicara cukup lama. Tentang jalur tak langsung. Tentang batas aman. Tentang konsekuensi hukum jika seseorang ceroboh memaksa akses. Setiap kata terasa seperti meletakkan ranjau satu persatu, rapi dan tak terlihat. Saat panggilan ditutup, tanganku basah. Bukan oleh keringat semata, melainkan oleh beban keputusan. Aku baru saja mengikat simpul yang akan sulit dilepaskan. Namun anehnya, dadaku terasa lebih lapang. Aku tidak lagi pasrah. Keesokan paginya, giliran Gilang yang berubah. Ia lebih sering mengecek ponsel. Wajahnya tegang meski berusaha santai. Aku mengamati dari jauh, pura-pura sibuk membaca, pura-pura lemah. Hari ini aku ke bank, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Tanyaku ringan. Ada urusan. Aku tersenyum samar. Semoga lancar. Ia menatapku. Ada sesuatu di matanya, sepersekian detik kecurigaan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Sore hari, Bibi menyelipkan secari kertas kecil di bawah pot bunga dekat jendela. Kode kami. Aku mengambilnya perlahan. Pak Gilang menelepon lama sekali di mobil. Wajahnya tegang. Aku meremas kertas itu, lalu membuangnya ke dalam pot tanah. Malamnya, Gilang pulang dengan wajah pucat yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia berjalan mondar-mandir, membuka laptop, menutupnya kembali, lalu menatap langit-langit dengan cara orang yang baru pertama kali merasa kehilangan kendali. Ada yang aneh, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Aneh bagaimana? Rekening. Ia berhenti bicara. Menimbang apakah harus jujur. Aku menahan senyum. Rekening siapa?
Punyamu, ucapnya akhirnya. Itu dia. Tanda pertama. Aku berdiri, melangkah mendekat, dan menatapnya dengan wajah lelah yang kubentuk sepenuh hati. Mungkin memang sudah waktunya diperiksa, kataku pelan. Aku kan sudah lama tidak aktif. Gilang menelan ludah. Wajahnya kehilangan warna. Aku berjalan pergi ke kamar, meninggalkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mulai menggerogoti pikirannya. Di balik pintu tertutup, aku bersandar dan menutup mata. Langkah pertamaku berhasil. Dan aku tahu, kepanikan adalah awal dari kesalahan. Aku terbangun sebelum subuh dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang salah namun belum menampakkan bentuknya. Udara di kamar terasa pengap, meski jendela terbuka. Dari sisi lain ranjang, Gilang sudah bangun. Ia duduk dengan punggung sedikit membungkuk, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Cahaya biru dari layar itu memantul di wajahnya, membuat garis-garis tegang di pelipisnya terlihat jelas. "Kamu tidak tidur?" tanyaku pelan. Ia tersentak kecil, cepat memasukkan ponsel ke saku celana. "Sebentar lagi subuh," jawabnya singkat. Nada yang sama sekali tidak berniat menjelaskan. Aku mengangguk, lalu bangkit perlahan menuju kamar mandi. Di balik pintu tertutup, aku menahan napas. Jantungku berdetak teratur, tapi cepat. Naluriku menjerit satu hal yang sama berulang kali. Ia panik. Hari itu Gilang tidak berangkat kerja. Keputusan yang tidak pernah ia ambil sebelumnya, bahkan saat aku sakit keras. Ia mondar-mandir di ruang tamu, membuka laptop, menelpon seseorang, lalu menutup pembicaraan dengan wajah makin kusut. Aku duduk di kursi makan, pura-pura membaca brosur obat. Aku ingin ia melihatku lemah. Aku ingin ia meremehkanku. "Fatimah," panggilnya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. "Kamu pernah minta seseorang mengurus rekening kamu belakangan ini?" Nada suaranya dibuat santai, tapi gagal menyembunyikan tekanan di baliknya. Aku menghela napas pelan. "Tidak." "Kenapa?" Ia mengamatiku tajam. "Terlalu lama. Terlalu menusuk." "Karena aksesnya berubah," katanya. Katanya, ada proses audit. Aku mengangkat bahu. Gerakan kecil, tidak defensif. "Bukankah itu hal biasa?" ujarku. "Aku dulu kerja di bank. Kadang audit dilakukan tanpa pemberitahuan." Gilang mengepalkan tangan, lalu melepasnya lagi. "Ini bukan audit sembarangan," katanya. "Ini audit forensik." Aku terdiam beberapa detik, bukan karena kaget, tapi karena pura-pura berpikir. "Oh," ucapku singkat. Satu suku kata itu membuat wajah Gilang menegang. Ia mengharapkan reaksi lebih. Kepanikan, kebingungan, atau pengakuan. Ia tidak mendapatkannya. Siang hari, rumah terasa semakin sempit. Aura Gilang berubah total. Ia menutup pintu ruang kerja, berbicara dengan suara ditekan. Beberapa kali ia menyebut namaku, bukan sebagai istri, melainkan sebagai objek, seperti berkas yang bermasalah. Bibi muncul di ambang pintu dapur saat Gilang keluar sebentar. "Bu," bisiknya, "Pak Gilang marah-marah di telepon. Saya dengar kata-kata tidak baik." Aku mengangguk. Bibi tetap seperti biasa. Jangan terlihat tahu apa-apa. Sore itu, Gilang masuk ke kamarku tanpa mengetuk. "Kita perlu bicara," katanya tajam. Aku memandangnya dari tempat tidur. Tubuhku terasa sangat lelah hari itu. Kali ini bukan sandiwara. "Bicara apa?" tanyaku. Ia berdiri di ujung ranjang. Bayangannya menjulur panjang di lantai. "Kalau ada apa-apa soal harta, seharusnya kamu bilang ke aku," katanya. "Aku suamimu." Ada nada tuntutan di sana, bahkan ancaman tipis. Aku mengangkat kepala, menatapnya lurus. "Atau apa?" Ia terdiam. Napasnya berat. "Atau kamu membuat semuanya jadi rumit?" jawabnya. Aku tersenyum tipis. Itu tergantung dari niat siapa yang ingin menguasai. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan aku tahu, itu adalah kesalahan kecil yang disengaja. Wajah Gilang berubah. Sorot matanya mengeras. Untuk sesaat, aku melihat kebencian yang tidak pernah ia tunjukkan terang-terangan. "Kamu menuduh aku?" katanya pelan. Aku menggeleng.
Aku hanya tidak mau mati bodoh. Sunyi jatuh di antara kami. Tebal. Menekan. Ia mundur selangkah, menatapku seolah baru mengenal siapa aku sebenarnya. Lalu ia tertawa kecil, tawa kering yang tidak mengandung humor. Kamu pintar, katanya. Tapi ingat, kamu sedang tidak punya banyak waktu. Ucapan itu seperti pisau yang ditekan perlahan ke kulit. Aku menelan ludah, lalu tersenyum. Itu sebabnya, jawabku pelan, aku tidak mau menyia-nyiakannya. Gilang keluar dari kamar dengan pintu dibanting keras. Aku terduduk lama setelah itu. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sadar satu hal yang semakin jelas. Ia tidak akan berhenti. Dan mulai hari ini, pertarungan kami tidak lagi sunyi. Malam itu hujan turun tanpa aba-aba. Butirannya menghantam atap seperti ketukan panik, tak beraturan, seolah langit pun kehilangan kesabaran. Aku duduk di kamar dengan lampu temaram, memeluk lutut, mendengarkan suara hujan bercampur langkah kaki Gilang yang mondar-mandir di luar. Ia tidak tidur. Aku tahu itu tanpa harus membuka pintu. Orang yang gelisah selalu meninggalkan jejak. Bunyi lantai yang berdecit, tarikan napas berat, dan keheningan tiba-tiba yang terlalu lama. Sekitar tengah malam, pintu kamarku terbuka tanpa ketukan. "Kenapa dikunci?" tanya Gilang. Nada suaranya rendah, tapi tidak tenang. Ada tekanan, seperti bara yang ditahan terlalu lama. "Aku mau istirahat," jawabku. Ia masuk begitu saja, menutup pintu di belakangnya. Cahaya dari lorong merembes tipis sebelum tertelan kembali oleh gelap. "Kamu berubah," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. "Sejak dari rumah sakit itu." Aku mengangkat bahu. Orang yang akan mati memang berubah. Ia mendengus. "Jangan drama." Aku menatapnya. Drama biasanya dibuat oleh orang yang tidak mau mengakui kenyataan. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia mendekat. Terlalu dekat. Aku mencium bau kopi pahit dan asap rokok dari napasnya. "Dengar," katanya pelan, ancamannya jelas meski suaranya tidak ditinggikan. "Kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu, ini saatnya berhenti. Kalau tidak," balasku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku bisa buat 7 hari itu terasa jauh lebih menyakitkan. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, tanpa ragu. Dan pada detik itulah, sisa keraguanku mati. Ini bukan lagi tentang keserakahan pasif. Ini tentang niat. Aku menarik napas panjang. Tubuhku lemah, tapi kepalaku jernih. Aku tahu satu hal, jika aku terlihat melawan terlalu keras, ia bisa menjadi nekat. "Aku lelah," kataku akhirnya. "Kalau memang ada audit, itu di luar kendaliku. Aku tidak mengatur apapun." Ia menatapku lama, mencari retakan, mencari kebohongan. "Aku sudah bicara dengan notaris," katanya tiba-tiba. Jantungku berdegup, tapi wajahku tetap datar. "Kamu tahu apa yang ia tanyakan?" lanjutnya. "Tentang pembagian harta jika kamu meninggal." Aku menelan ludah. "Wajar. Wajar kalau kamu tidak mencantumkan namaku." Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Aku tersenyum tipis. "Bukankah kamu selalu bilang aku harus mandiri?" "Sun." Wajahnya merah padam. "Jangan main kata," bentaknya. "Aku suamimu." Semua ini, ia menggerakkan tangan ke sekeliling kamar. Seharusnya jatuh ke aku. Akhirnya, ia mengatakannya. Aku menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi menyimpan ilusi. "Itu sebabnya kamu tidak sedih," kataku perlahan. "Kamu sedang menunggu." Untuk sesaat, aku melihat dirinya goyah. Bukan karena bersalah, melainkan karena topengnya terlepas sebelum waktunya. Ia tertawa pendek, kasar. "Kamu terlalu pintar untuk wanita sekarat." Kata-kata itu menusuk, tapi juga menguatkanku. "Apapun yang kamu rencanakan," lanjutnya, "kamu tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikannya." Aku mengangguk pelan. "Mungkin." Ia melangkah mundur, lalu berbalik meninggalkan kamar. Pintu dibanting lebih keras dari sebelumnya. Aku terduduk lama. Hujan masih turun, tapi sekarang terdengar seperti irama. Seperti hitungan mundur. Beberapa menit kemudian,
Ada ketukan pelan. Sangat pelan. "Bu," suara Bibi. Aku membuka pintu sedikit. Wajahnya pucat. "Pak Gilang nelpon seseorang," bisiknya. Dia bilang, kalau sampai aset itu tidak bisa dia sentuh, semua orang akan menyesal. Aku menutup mata sejenak. "Itu bukan ancaman kosong," lanjut Bibi. "Saya takut." Aku memegang tangan Bibi. "Terima kasih sudah jujur. Mulai malam ini, Bibi jangan sendirian di rumah. Pulang lebih awal kalau perlu." Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Setelah Bibi pergi, aku kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang, membiarkan tubuhku lelah dalam diam. 7 hari semakin dekat. Gilang semakin berani. Dan aku tahu, jika aku tidak menyelesaikan rencanaku sekarang, aku mungkin tidak akan sempat menyelesaikannya sama sekali. Aku menatap jam di dinding. Waktu tidak lagi menghitung hari. Ia mulai menghitung jam. Aku terbangun dengan rasa nyeri yang berbeda pagi itu. Bukan sekadar lemah, melainkan kosong. Seolah tubuhku sudah bersiap untuk melepaskan sesuatu yang besar. Cahaya pagi masuk tipis melalui celah tirai. Tidak hangat, tidak ramah. Hari ke-7. Aku tidak menyebutkannya dengan suara, tapi dadaku tahu persis. Setiap tarikan napas terasa seperti izin sementara. Aku duduk perlahan, menunggu pusing mereda, lalu berdiri dengan hati-hati. Aku masih hidup. Itu cukup. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi. Langkah Gilang tidak terdengar sejak subuh. Tidak ada suara air kamar mandi, tidak ada dentingan cangkir, tidak ada aroma kopi murahan yang biasa ia seduh tergesa-gesa. Hanya keheningan dan firasat yang menempel di kulit. Aku berjalan ke ruang tamu. Meja rapi, sofa kosong. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Laci kecil di bawah televisi terbuka. Jantungku berdetak sekali lebih cepat. Aku mendekat. Beberapa berkas tidak lagi tersusun seperti biasa. Ada yang telah disentuh, dicari, disaring. Ia mulai panik sepenuhnya. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, lalu duduk di depan meja kecil. Tanganku sedikit gemetar saat aku mengeluarkan map biru tua, map terakhir, yang tidak pernah tersentuh, yang berisi salinan dokumen, rekaman percakapan, dan surat-surat yang telah kusiapkan dengan diam selama beberapa hari terakhir. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku mengangkat ponsel khusus dan menghubungi Jemar. "Sekarang," kataku begitu panggilan tersambung. "Lepaskan." Ia tidak bertanya. Hanya satu jawaban pendek. "Baik." Kurang dari 1 jam kemudian, semuanya bergerak. Notaris menerima surel. Pihak bank membuka kembali audit, kali ini resmi. Laporan mencuat bahwa ada indikasi upaya pengambil alihan aset oleh pihak yang tidak berwenang. Nama Gilang muncul. Bukan sebagai suami berduka, melainkan sebagai terlapor potensial. Dan Gilang tidak tahu apa-apa. Ia pulang menjelang siang dengan wajah yang bukan lagi pucat, melainkan liar. Matanya merah. Tangannya gemetar. Ia menutup pintu begitu keras, hingga bingkai kayu bergetar. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Aku duduk di sofa. Tubuhku terasa berat, tapi kepalaku ringan. Tenang dengan cara yang aneh. "Aku menyelamatkan milikku," jawabku. Ia mendekat cepat. Terlalu cepat. Wajahnya tepat di depanku. "Kamu pikir kamu menang?" desisnya. "Kamu bahkan mungkin tidak hidup sampai besok." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kalau aku mati hari ini, kamu akan masuk daftar utama orang yang dicurigai." Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. "Aku sudah atur semuanya," lanjutku. Napasku pendek, tapi setiap kata kuucapkan dengan presisi. "Asetku tidak jatuh ke tanganmu. Tidak sekarang. Tidak nanti. Dan semua langkahmu selama ini tercatat." Ia mundur selangkah. Lalu 2. "Kamu bohong," katanya lirih, entah meyakinkanku atau dirinya sendiri. Aku menggeleng. Aku perempuan sekarat. Aku tidak punya alasan untuk menggertak. Kami saling menatap lama. Di antara kami tidak ada lagi peran. Tidak ada suami.
Tidak ada istri. Hanya dua manusia. Satu yang kehilangan waktu, dan satu yang kehilangan kendali. Suara ketukan keras tiba-tiba menggema dari pintu depan. Gilang tersentak. Aku tidak. Dua orang berdiri di ambang pintu ketika Gilang membukanya. Jas rapi. Wajah dingin. Profesional. Pak Gilang, salah satu dari mereka bertanya. Kami perlu bicara sebentar. Terkait aset atas nama Ibu Fatimah. Aku mendengar napas Gilang tercekat. Aku bersandar sedikit ke sofa, membiarkan tubuhku akhirnya benar-benar lelah. Saat mereka mulai berbicara, aku tidak lagi mendengarkan dengan detail. Aku hanya mendengar satu hal yang bergema pelan di kepalaku. Aku berhasil. Bukan karena aku akan hidup, tapi karena aku tidak mati sebagai korban. Aku menutup mata sejenak. Bukan kehilangan kesadaran, melainkan menyerahkan beban yang selama ini kupikul sendirian. Hari ke-7 belum berakhir. Dan aku masih memegang kendali. Rumah itu terasa berbeda setelah mereka pergi. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tidak ada suara pintu dibanting dengan amarah yang ditahan. Yang tersisa hanyalah dengung kipas angin dan jam dinding yang kembali terdengar. Pelan, teratur, dan jujur. Aku masih duduk di sofa ketika aroma hujan siang mulai masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Tubuhku terasa asing. Seperti bukan sepenuhnya milikku lagi. Namun ada satu hal yang jelas. Ketegangan yang selama ini menekan dadaku perlahan terangkat, digantikan dengan kelelahan yang sangat dalam. Gilang duduk di ujung ruang tamu, terpisah dariku oleh jarak yang tidak bisa lagi didefinisikan sebagai pernikahan. Wajahnya kusut. Bahunya jatuh. Ia tidak lagi tampak seperti lelaki yang merasa akan mewarisi dunia, melainkan seseorang yang baru menyadari bahwa keserakahan punya harga. Tidak ada satupun dari kami yang bicara. Ia akhirnya berdiri, mengambil jaket dengan tangan gemetar. Sebelum melangkah ke pintu, ia berhenti. Tidak menoleh, tidak mendekat. Kalau kamu sembuh, katanya pelan, terdengar lebih seperti gumaman, kita bisa ulang. Aku tersenyum kecil. Bukan sinis. Bukan pula sedih. Aku tidak butuh sembuh untuk tahu. Jawabku tenang. Aku hanya butuh sadar. Ia pergi tanpa pamit. Tanpa suara. Seperti bayangan yang akhirnya menemukan gelapnya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa kejutan besar, tapi penuh kesadaran tajam. Gilang tidak kembali. Ia hanya mengirim pesan singkat melalui pengacara. Kalimatnya kaku. Jaraknya dingin. Segalanya menjadi prosedur, tempat yang paling aman bagi orang yang takut mengakui kegagalan moralnya. Aku menerima kunjungan singkat dari pihak bank dan notaris. Kali ini tubuhku benar-benar lemah, tapi pikiranku tetap jernih. Aku menandatangani beberapa dokumen dengan tangan gemetar namun mantap. Setiap goresan pulpen seperti penegasan, ini keputusanku. Bibi datang membawa sup hangat dan tatapan yang tidak banyak bertanya. Ia duduk menemaniku di teras, membungkus sunyi dengan kehadiran yang sederhana. Tenang sekarang, Bu? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Lebih dari sebelumnya. Ia tersenyum, lalu menepuk tanganku perlahan. Tidak ada kalimat bijak. Tidak ada janji kosong. Hanya kehadiran, dan ternyata itu sudah cukup. Malam-malamku kini sunyi, tapi tidak kosong. Aku sering terbangun, bukan karena takut, melainkan karena mimpi-mimpi yang samar. Anehnya, mimpi itu tidak tentang kematian. Ia tentang hal-hal kecil, meja kerja lama, tawa yang pernah nyata, dan kebebasan yang terlambat kusadari. Aku tidak lagi menghitung hari. Tubuhku yang melakukannya sendiri. Aku hanya memastikan bahwa saat akhirnya ia berhenti, aku tidak meninggalkan simpul terbuka. Di cermin, wajahku semakin pucat, tapi mataku tidak lagi gelap. Ada kelegaan di sana. Kelegaan seseorang yang tahu bahwa meskipun hidupnya pendek, dirinya utuh. Dan di sela napas pendek yang tersisa, aku menyadari satu kebenaran sederhana. Kematian tidak selalu datang untuk merampas. Kadang, ia datang untuk mengembalikan. Rumah itu terasa berbeda setelah mereka pergi. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tidak ada suara pintu dibanting dengan amarah yang ditahan. Yang tersisa hanyalah dengung kipas angin dan jam dinding yang kembali terdengar, pelan, teratur,
dan jujur. Aku masih duduk di sofa ketika aroma hujan siang mulai masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Tubuhku terasa asing. Seperti bukan sepenuhnya milikku lagi. Namun ada satu hal yang jelas. Ketegangan yang selama ini menekan dadaku perlahan terangkat, digantikan dengan kelelahan yang sangat dalam. Gilang duduk di ujung ruang tamu, terpisah dariku oleh jarak yang tidak bisa lagi didefinisikan sebagai pernikahan. Wajahnya kusut. Bahunya jatuh. Ia tidak lagi tampak seperti lelaki yang merasa akan mewarisi dunia, melainkan seseorang yang baru menyadari bahwa keserakahan punya harga. Tidak ada satupun dari kami yang bicara. Ia akhirnya berdiri, mengambil jaket dengan tangan gemetar. Sebelum melangkah ke pintu, ia berhenti. Tidak menoleh, tidak mendekat. "Kalau kamu sembuh," katanya pelan, terdengar lebih seperti gumaman, "kita bisa ulang." Aku tersenyum kecil. Bukan sinis. Bukan pula sedih. "Aku tidak butuh sembuh untuk tahu," jawabku tenang. "Aku hanya butuh sadar." Ia pergi tanpa pamit, tanpa suara. Seperti bayangan yang akhirnya menemukan gelapnya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa kejutan besar, tapi penuh kesadaran tajam. Gilang tidak kembali. Ia hanya mengirim pesan singkat melalui pengacara. Kalimatnya kaku. Jaraknya dingin. Segalanya menjadi prosedur, tempat yang paling aman bagi orang yang takut mengakui kegagalan moralnya. Aku menerima kunjungan singkat dari pihak bank dan notaris. Kali ini tubuhku benar-benar lemah, tapi pikiranku tetap jernih. Aku menandatangani beberapa dokumen dengan tangan gemetar namun mantap. Setiap goresan pulpen seperti penegasan, ini keputusanku. Bibi datang membawa sup hangat dan tatapan yang tidak banyak bertanya. Ia duduk menemaniku di teras, membungkus sunyi dengan kehadiran yang sederhana. "Tenang sekarang, Bu?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Lebih dari sebelumnya." Ia tersenyum, lalu menepuk tanganku perlahan. Tidak ada kalimat bijak, tidak ada janji kosong. Hanya kehadiran, dan ternyata itu sudah cukup. Malam-malamku kini sunyi, tapi tidak kosong. Aku sering terbangun, bukan karena takut, melainkan karena mimpi-mimpi yang samar. Anehnya, mimpi itu tidak tentang kematian. Ia tentang hal-hal kecil, meja kerja lama, tawa yang pernah nyata, dan kebebasan yang terlambat kusadari. Aku tidak lagi menghitung hari. Tubuhku yang melakukannya sendiri. Aku hanya memastikan bahwa saat akhirnya ia berhenti, aku tidak meninggalkan simpul terbuka. Di cermin, wajahku semakin pucat. Tapi mataku tidak lagi gelap. Ada kelegaan di sana. Kelegaan seseorang yang tahu bahwa meskipun hidupnya pendek, dirinya utuh. Dan di sela napas pendek yang tersisa, aku menyadari satu kebenaran sederhana. Kematian tidak selalu datang untuk merampas. Kadang, ia datang untuk mengembalikan. Rintik hujan sore itu membasahi halaman rumah besar yang biasanya tampak angkuh dan penuh kemewahan. Fatimah berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap tetesan air yang menuruni kaca seakan menuliskan semua drama yang telah dilaluinya selama seminggu terakhir. Hatinya campur aduk, lega, lelah, tapi juga puas. Setiap napas terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan 7 hari terakhir berputar di pikirannya. Ia masih ingat jelas momen ketika dokter memberitahunya bahwa ia hanya memiliki 7 hari untuk hidup. Ketakutan itu sempat merayap masuk, tapi lebih kuat dari rasa takut itu adalah tekadnya untuk tidak membiarkan suaminya, Gilang, menguasai hidup dan hartanya begitu saja. Fatimah menyadari, dalam diam dan lemah, ia justru memiliki kekuatan yang Gilang sama sekali tidak duga. Telepon berdering di meja samping. Suara bibi tukang kebun terdengar tenang. "Bu, semuanya berjalan sesuai rencana. Rekening sudah dibekukan, aset dalam audit forensik. Gilang benar-benar percaya ia menang." Fatimah tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang dalam. Semua langkah yang ia susun dengan hati-hati kini membuahkan hasil. Gilang, yang selama ini berpikir ia licik dan cerdas, justru terjebak oleh ilusi yang dibuat Fatimah dengan cermat. Pintu ruang tamu terbuka perlahan. Gilang masuk dengan wajah pucat, matanya berkilat dengan kombinasi amarah dan panik. "Fatimah, apa maksudmu semua ini?" Suaranya gemetar,
tidak lagi sinis, hanya terdengar ketakutan yang memuncak. Fatimah menatapnya dengan tatapan dingin, tak setitik pun rasa takut. Aku memberi kamu kesempatan, Gilang, jawab Fatimah tenang. Tapi kau terlalu serakah, terlalu meremehkanku. Semua aset yang kau pikirkan, tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Aku sudah mengamankan semuanya. Gilang berusaha mendekat, tapi Fatimah tetap tenang. Setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh kontrol. Ia tahu, ini bukan tentang harta semata. Ini tentang harga diri, tentang memberi pelajaran kepada seorang pria yang mengira ia bisa menindas dan memanfaatkan orang lain. Dalam keheningan yang tegang itu, Fatimah merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak hanya menyelamatkan asetnya, tapi juga menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa tak berdaya. Gilang, yang selama ini percaya bahwa ia memegang kendali, kini terjebak dalam bayangan kebodohannya sendiri. Fatimah menoleh ke jendela lagi, hujan masih menetes. Tapi kali ini tidak ada rasa takut. Ada rasa kemenangan yang manis. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu bahwa ia mampu menghadapi apapun dengan kecerdikan dan keberanian yang selama ini tersembunyi. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, air mata yang jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena kekuatan yang ia miliki. Di luar, dunia tampak sama. Tetapi bagi Fatimah, semuanya telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang takut mati. Ia adalah wanita yang menemukan kekuatan dalam ketidakpastian, yang membuktikan bahwa dalam situasi terberat sekalipun, kendali tetap ada di tangan mereka yang berani bertindak. Dan saat malam menutupi kota, Fatimah menatap langit gelap, tahu bahwa ia telah menulis bab baru dalam hidupnya. Bab di mana ia menang, bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian, kecerdikan, dan tekad yang tak tergoyahkan.